Oke, bertemu lagi di channel RPG Martinius. Melanjutkan dari serial video kemarin yang udah kita belajar bersama soal pengenalan RPG Maker MV. Oke, kali ini kita mau belajar bersama cara membuat peta ya teman-teman, yang mana kita akan membuat peta baru gitu ya. Oke, sebelumnya aku ingin mendetailkan lagi soal palet ya. Palet di sini yang kita pakai. Palet ini memiliki suatu yang dinamakan tileset teman-teman. Tileset ini yang aku kotakin ini tileset. Nah, tileset ini berfungsi seperti warna ya kalau kita menggambar. Jadi tiap tile atau tileset ini akan berfungsi sebagai warna waktu kita menggambar. Nah, kenapa ada A, B, C, dan R? Palet yang kita gunakan di sini kenapa ada berbagai huruf ya, A, B, C, dan R? Karena sebetulnya di dalam kanvas ini teman-teman mungkin hanya melihat satu layer atau satu lapisan kanvas ya, tapi sebetulnya di dalam kanvas ini itu ada beberapa lapisan. Nah, lapisan itu bisa kita lihat dari A, B, C, dan R ini. A itu lapisan terbawah, B itu lapisan di atasnya A. Jadi kayak kalau kita menggambar B, misalnya tileset B, misalnya aku tunjukin saja langsung ya, kayak gini. Aku menggambar gunung ini ya, aku drag, kemudian aku gambarkan di sini. Maka teman-teman perhatikan bahwa gunung ini berada di atas rumput ya. Rumputnya adalah layer A, gunungnya ada di layer B. Kemudian misalkan aku gambar lagi di layer C, itu akan di atasnya lagi teman-teman. Contohnya kalau aku gambar parabola ini di atas gunung gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi gunungnya di atas rumput, parabolanya di atas gunung, seperti itu ya. Inilah fungsinya paletnya itu ada beberapa tab untuk layer atau lapisan penggambaran ya teman-teman. Nah, untuk R ini untuk apa? Ini untuk region. R itu singkatan dari region. Region itu area teman-teman. Misalnya aku gambar region 1 di sini. Nah, aku pakai kotak biar cepet. Terus aku gambar region 2 di sini. Lalu aku gambar region 3. Oke. Nah, di sini ada 3 region yang sudah kita buat. Region ini tidak akan tampil di visual ya. Ini hanya seperti kayak teman-teman bisa nyebutnya goib ya. Area yang goib ya, karena ini tidak ada tertampil nantinya di game yang kita buat. Tapi itu ada teman-teman untuk kita men-setting sesuatu. Oke, itu untuk pengenalan layernya. Sekarang kita akan coba edit dulu. Sebelum kita buat peta baru, aku mau tunjukin hal-hal yang harus kita tahu dulu. Waktu kita membuat peta baru, sebetulnya nanti akan dihadapkan dengan layar yang sama seperti ini. Nah, layar yang seperti ini itu fungsinya apa? Name ini adalah nama petanya, tetapi ini tidak akan ditampilkan untuk pemakai atau pemain gamenya ya, tapi di sebelah kanan ini yang akan ditampilkan untuk kita bisa lihat. Contohnya misalnya aku bikin namanya peta 1 gitu ya. Jadi peta 1 inilah yang nantinya akan tertampil atau di display atau disajikan kepada pemakai pengguna dari gamenya atau pemainnya ya. Untuk yang kedua yaitu tileset. Nah, kenapa ini overworld? Tileset itu seperti yang sudah aku terangin tadi,
tileset itu sesuatu yang kita tempatkan di palet ya. Dan tileset itu ada macam-macam teman-teman. Macam-macamnya yaitu ada overworld. Aku bisa gambarin kalau overworld itu contohnya, kalau kita melihat sebuah peta, kemudian ada gunungnya bentuknya kecil, ada sebuah kotanya cuma satu kotak gitu ya, kecil, kelihatan kecil. Nah, itu namanya overworld. Suatu objek-objek yang ada di dalam peta itu tuh kelihatan semuanya lebih kecil, pohonnya kecil, gunungnya kecil gitu ya. Nah, untuk yang tileset outside ini adalah tileset yang isinya itu lebih detail. Objek-objek yang bisa kita lihat di sana itu kayak semacam pohon yang bentuknya lebih besar gitu ya, kemudian atap rumah, tembok rumah seperti itu, kayak sesuatu yang biasa kita temui di luar ruangan gitu ya. Nah, untuk yang inside itu tilesetnya berisi objek-objek yang biasa terdapat di dalam ruangan teman-teman. Contohnya kayak lemari, kursi, meja, dan ada tempat tidur mungkin, vas dan lain-lainnya. Untuk yang tileset dungeon seperti namanya, dungeon ini nanti akan berisi objek-objek yang biasa kita temui di dungeon ya. Ya, kebanyakan isi batu-batu gitu ya. Kemudian ada tileset SF outside dan SF inside, itu sebetulnya sama dengan tileset outside dan inside di atas, cuma bedanya adalah kalau yang di tileset dengan SF ini, dengan depannya ada SF-nya ini, dia memiliki objek-objek yang lebih modern teman-teman. Seperti misalnya di sana ada toilet yang modern, ada bathtub yang modern seperti itu ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya yaitu width dan height atau lebar dan tinggi. Lebar dan tinggi ini akan merepresentasikan lebar dan tinggi peta yang akan kita buat. Di sini 17 dan 13 menunjukkan bahwa peta kita ini lebarnya 17 dan tingginya 13. Maksudnya apa? Kan peta kita ini memiliki grid ya, yang bisa membentuk kotakan, seperti waktu kita belajar kemarin bahwa peta kita itu sebenarnya ada gridnya yang ada kotakan-kotakannya. Nah, setiap satuan di sini menunjukkan satu kotakan. Jadi misalnya aku bikin satu lebarnya, satu tingginya, berarti peta kita akan hanya satu kotak saja. Nah, kalau 17 artinya lebar peta kita 17 dan tingginya 13 kotak gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu scroll type. Scroll type ini untuk menerangkan kayak gini, aku terangin teman-teman. Peta kita ini kalau misalnya karakter kita berjalan ke kanan atau ke kiri, itu akan menabrak pembatas peta kita ya. Karena peta kita itu terbatas di bagian sini teman-teman, dan di atasnya bagian sini, dan di bawahnya juga terbatas gitu ya. Nah, dengan adanya loop ini, saat kita set loop vertikal, kita set, maka secara vertikal karakter kita tidak akan menabrak pembatas peta ini, tapi dia akan tembus di arah sebaliknya teman-teman. Misalnya kalau kita ke atas terus, nanti kita akan tembus di bawah gitu ya. Kalau yang loop horizontally seperti vertikali tapi horizontal, yaitu kalau kita ke kanan kita akan tembus di kiri teman-teman, dan kalau kita berjalan ke kiri terus kita akan tembus di kanan gitu. Karakter kita tidak akan nabrak ya. Itulah fungsinya loop scroll type. Nah, kalau boot ya tentunya secara vertikal dan horizontal kita tidak akan nabrak gitu ya. Kemana-mana kita pergi pasti akan kembali lagi ke peta ini tanpa menabrak dari pembatasan peta ya. Kemudian encounter step ini fungsinya untuk membuat karakter kita itu bertemu musuhnya itu seberapa sering gitu ya. Kan kalau kita misalnya berjalan-jalan di peta itu kadang-kadang kita bertemu dengan monster ya. Nah, itu terjadi secara random. Nah, randomnya itu ada ukurannya teman-teman. Nah, kebetulan di sini ukurannya adalah 30. Maksudnya apa? Jadi setiap teman-teman melangkah itu dihitung dari satu step seperti ini. Kalau misalnya aku
kasih 1, artinya tiap kali melangkah itu pasti terjadi encounter atau bertemu dengan monster ya. Tapi kalau aku set 30, artinya dalam 30 langkah itu, entah di dalam selama 30 langkah itu teman-teman akan bertemu monster, yaitu maksimalnya 30. Jadi artinya mau tidak mau, kalau karakter kita sudah melangkah 30 langkah, maka pasti mau tidak mau akan bertemu dengan satu monster. Itu fungsinya. Jadi ini patokan atasnya ya, tidak selalu 30, tapi patokan atasnya. Kemudian auto BGM itu adalah background musik kita teman-teman. Misalnya aku kasih di peta ini, sebentar aku kecilin dulu field 1 ini ya, kita bisa langsung tes di sini teman-teman. Oke, seperti itu backgroundnya akan disetting di peta kita. Jadi begitu kita masuk ke dalam peta itu, musiknya akan berubah seperti yang kita set di sini gitu ya, otomatis. Nah ini pengaturannya ada volume, ada pitch itu fungsinya untuk memberi variasi pada musiknya ya, contohnya seperti ini. Oke, itu adalah musik yang sama seperti tadi, tapi pitchnya berubah ya. Untuk pen ini fungsinya, kalau teman-teman memakai headset, teman-teman akan bisa merasakan ini. Misalnya aku pen ke kanan 100 yaitu. Oke, aku pen ke kiri minus 100. Oke, ini untuk men-setting balance kanan dan kiri suaranya gitu ya. Itu untuk background musik. Lalu BGS itu background sound ya. Bedanya dengan BGM apa? Kalau background sound itu fungsinya untuk mendramatisir situasi teman-teman. Contohnya misalnya aku membuat sebuah peta sebuah kota misalnya, kemudian di dalam kota itu kan pasti terdapat suara-suara seperti langkah orang. Teman-teman dengerin. Ya, ada suara keramaian yang bisa kita dengarkan di situ. Artinya apa? Untuk mendramatisir suasana kota itu kita butuh menggunakan suara-suara yang keramaian ini teman-teman, supaya lebih hidup ya petanya. Oke, untuk fungsi lainnya sama seperti tadi, teman-teman bisa kreatif untuk mengaturnya. Kemudian specify battle pack ini fungsinya untuk memberi battle background ya. Misalnya kita bertemu dengan musuh, kemudian kita melakukan battle, maka background yang akan dipakai adalah yang kita set di sini. Misalnya kita di sebuah kastil, kemudian ketemu musuh, maka background dari pertarungan itu akan memakai background yang kita set di sini teman-teman. Ini misalnya. Nah, jadi nanti akan pertarungannya akan dilakukan dengan background yang ini gitu ya. Kemudian disable dashing itu fungsinya untuk melarang karakter itu berjalan sangat cepat. Jadi kalau di opsi itu kan ada option di gamenya, itu ada fasilitas untuk bisa berjalan dengan cepat gitu ya. Nah, dengan adanya dicentang di sini, maka di dalam peta itu dilarang atau tidak bisa berjalan dengan cepat seperti itu. Kemudian selanjutnya parallax background. Parallax background ini fungsinya apa? Parallax background itu untuk memberikan background pada peta kita. Contohnya seperti ini. Aku cancel dulu ya. Aku akan bikin supaya peta kita ini kelihatan backgroundnya dengan ini teman-teman. Terus aku pilih fill. Nah, teman-teman bisa lihat ya, backgroundnya ini kosong. Peta kita ini sebenarnya ada backgroundnya, tapi backgroundnya kosong. Nah, dengan memberikan parallax background di sini,
itu akan mengisi kekosongan background itu teman-teman. Contohnya ini. Oke. Terus aku oke. Kenapa tidak tampil? Karena ini show in the editornya nggak dicentang. Kalau dicentang nanti tampil. Nah tuh kan, jadi backgroundnya bisa kita setting untuk bagian transparannya ya, supaya tidak kosong. Lalu fungsi loop horizontally dan loop vertically itu mirip seperti scroll tipe loopnya yang peta tadi, cuma yang ini fungsinya untuk meloop backgroundnya yang kita set ini teman-teman. Jadi misalnya backgroundnya tidak lebih besar dari petanya, maka kita bisa set loop satu kali gitu. Jadi nanti akan dia melakukan penambahan background satu kali ke kanan. Kalau vertikali ya ke bawah, nanti dia akan melakukan pengulangan backgroundnya sebanyak satu kali gitu ya, seperti itu. Jadi nanti petanya penuh ya dengan background. Note ini fungsinya untuk memberikan note ya, itu fungsinya hanya untuk mempermudah kita. Misalnya kayak aku menerangkan peta ini apa, supaya aku nggak lupa besok waktu aku mengerjakan lagi peta ini sebenarnya fungsinya untuk apa, atau ditujukan dibuat untuk apa gitu ya. Lalu encounters ini seperti yang kita buat tadi, berhubungan dengan region yang kita buat teman-teman. Region yang kita buat ini berfungsinya di sini. Waktu kita edit peta kita bisa membuat encounter itu di region atau area tertentu ya. Di sini tadi kita udah buat area 1, area 2, dan area 3. Misalnya aku double klik di sini untuk encounter musuh. Kita akan bertemu musuh bad dengan weight 5. Itu kita bisa setting apakah di seluruh peta. Kalau kita settingnya di seluruh peta, artinya di bagian manapun di peta itu kita akan bertemu gitu ya dengan musuh ini, dengan monster ini. Tapi jika kita melakukan specify by region ID 1, 2, 2, dan 3, artinya kita hanya akan bertemu musuh itu di region yang sudah kita set di sini, 1, 2, dan 3. Jadi selama kita ada di sini, kita akan berkemungkinan bertemu dengan musuh ini. Nah, fungsinya wait untuk apa? Fungsinya wait itu untuk seperti ini. Misalnya ada 2 musuh ya, satunya lagi slime, beda ya, beda monster. Aku kasih weightnya 10. Terus area bertemunya itu di area 1, 2, dan 3. Nah, maka di area 1, 2, dan 3 kita akan kemungkinan bertemu bed dan slime. Tapi karena weightnya itu aku setting slime-nya 10 dan bednya 5, berarti kemungkinan besar aku akan lebih sering bertemu dengan slime gitu ya, membaca. Jadi di area 1, 2, 3 selama 30 step itu aku akan kemungkinan bertemu bed dan slime, tapi dengan kemungkinan lebih besar slime-nya gitu ya, karena slime-nya 10, bednya cuma 5 gitu ya. Begitu teman-teman untuk pembuatan petanya. Sekarang aku mau tunjukin bagaimana cara membuat peta barunya. Untuk membuat peta baru, kita klik sebelah sini, klik kanan di nama game kita itu, kemudian kita klik new. Nah, sama kan, menunya sama seperti waktu kita ngedit tadi. Kita bisa kasih nama misalnya kota 1. Karena ini kota, aku bilang ini outside ya. Aku nggak mau bikin loop, misalnya aku pilih 20 kali 20. Auto play BGM nya aku kasih tone. Oke. Kemudian BGS nya aku kasih city biar kelihatan rame.
Kemudian specify battle pack-nya, karena ini kota jadi aku kasih kastil dengan kota ya, belakangnya kota. Nah seperti ini. Kemudian pasukannya mungkin orc, jarang ya orc di kota, aku bilang beta entire map. Slime, kalau weightnya sama-sama 5 nanti seimbang ya, dan tidak usah membuat region juga nggak apa-apa, artinya di setiap sudut peta itu kita bisa ketemu dengan monster ini. Oke. Oh, petanya udah jadi dan kosong teman-teman, tinggal kita bisa menggambar di sini. Oke, itu aja yang bisa aku tunjukin tentang bagaimana pembuatan petanya, tentang bagaimana membuat peta. Kreativitas kita dibutuhkan di situ, nanti teman-teman bisa belajar, tapi yang jelas untuk fungsi-fungsinya udah aku terangin di sini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman bisa ngikutin video-video tutorial selanjutnya. Like jika suka, bagikan juga buat teman-teman yang pengen belajar sama teman-teman lainnya supaya sama-sama belajar, dan juga komen kalau misalnya ada pertanyaan yang teman-teman pengen tanyakan ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.